Ini agak berat ya, pertanyaan kenapa menjadi seorang journaling fasilitator. Awalnya itu aku punya dendam sama satu orang ini menahun. Tapi seperti Thanos dengan 5 cincin permatanya, sekali jentik semua hilang. Itu dendam bisa hilang dengan sekali jentik. Aku juga nggak tahu, tapi itu aneh tapi nyata. Dan di sini aku menemukan bahwa semua itu mungkin, gitu, bahwa itu semua tuh bisa terjadi dan saat itu cara yang aku dapatkan lewat journaling menggunakan format pertanyaan. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, siapa yang ingin jadi penyiar radio, broadcaster, public speaker, ataupun journaling fasilitator? Kita akan ketemu langsung sama expertnya yang hampir 20 tahun bergerak di bidang ini. Keren banget ya. Gimana sih pengalamannya? Atau mungkin awal mulanya dan tips-tipsnya agar bisa bergerak di bidang yang tadi, penyiar radio, broadcaster, dan juga journaling fasilitator. Langsung aja kita akan bertemu bersama Mbak Hapsarina Choa, seorang penyiar radio dan juga journaling fasilitator. Selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, apa kabar? Kali ini sama saya Hapsarina Choa, anak dari Bapak Hoko dan Ibu Yuni ya. Dan alias bapak saya itu Choa Ing Hok. Itu kenapa saya pakai nama Choa di belakangnya. Dan kami bukan dari keluarga cemara dan penuh dengan dar-der-dor, inilah hasilnya. Aku kerja di bidang broadcasting, lebih tepatnya di radio hampir 20 tahun. Terus belakangan ini aku tertarik untuk share terkait public speaking, terkait journaling juga. Karena ada sesuatu yang terjadi gitu di hidupku gitu ya, yang mungkin nanti di episode podcast aku bisa ungkapkan lebih detail. Tapi intinya sih aku pengen berbagi dengan pengalamanku dan keahlianku selama ini di bidangku, yaitu radio broadcasting dan juga journaling. Broadcasting itu sebenarnya penuturannya banyak ya, kalau di sosial media itu bisa dicari aja. Tapi kalau menurut aku lebih kepada bagaimana kita itu bisa menyampaikan informasi dengan lebih engaging dengan broadcasting itu. Sebenarnya menyampaikan informasi itu banyak macamnya gitu kan. Kita bisa pakai toa yang jualan tahu bulat gitu bisa ya kan, atau kita mau menyampaikan informasi lewat selebaran itu bisa. Salah satunya yang bisa dicoba yaitu tadi broadcasting. Itu hanya salah satu penyampaian informasi. Kita nyanyikan lagu ya, masalahmu adalah masalahmu gitu ya. Tapi sebenarnya hati-hati dengan mimpimu gitu. Karena kita dulu tuh suka punya mimpi segala macam. Ini agak krusial ya dengan mimpi Anda ya. Mimpi saya dulu tuh pengen jadi penyiar radio, which is terwujud gitu ya. Tapi saya nggak nyangka mimpi ini juga cukup ngebanting hidupku sekian tahun, hampir 20 tahun sebagai penyiar ini gitu. Nah awalnya itu sebenarnya memang berangkat dari mimpi, kemudian dijalani dengan penuh dar-der-dor gitu ya. Dan berakhir pada akhirnya gimana caranya apa yang sudah aku pelajari ini bisa aku bagikan ke orang lain. Dan harapanku juga pengalaman ini nggak cuma sekedar pengalaman yang mungkin menguntungkan aku dari segi finansial aku ya, tapi juga bisa menguntungkan untuk orang lain. Harapannya sih di situ. Awalnya dulu nggak sengaja itu ya, gara-gara mimpi terwujud. Allah Subhanahu Wa Taala memang luar biasa. Pendidikan broadcasting itu sesuatu yang cukup mewah gitu ya. Jadi aku masuk tuh dengan background keinginan dan ketertarikan dan juga mungkin sedikit kenekatan gitu. Nah di sejalan dengan waktu otomatis kan, karena aku juga kerja di sebuah instansi itu ya, jadi otomatis mereka juga akan mendidik para karyawan-karyawannya, staff-staffnya untuk menjadi lebih baik lagi. Dari situ aku juga belajar banyak, kenalan dengan orang banyak. Nah tantangannya di situ adalah merubah mindset mungkin, karena kita selama ini udah kebiasaan banget mungkin dengan cara kerja kita yang seperti itu. Diberikan hal yang baru itu mungkin yang awal-awal waktu itu aku susah banget berubah, dan ini belakangan juga aku masih belajar gimana caranya beradaptasi dan juga supaya kita tuh ke depannya lebih baik lagi lah
Kalau nggak buat orang lain, sebenarnya buat diri kita gitu. Oke, kalau ngomongin soal sebagai penyiar radio, aku nggak tahu di bidang lain. Penyiar radio tuh mungkin kalau untuk beberapa orang itu mungkin bayarannya mungkin nggak seperti yang diharapkan seterkenalnya gitu. Tapi ini kembali lagi bahwa dunia yang kita geluti ini bukan soal gaji ya. Jujur aja gitu. Awalnya mungkin berat kayak kalau pegangannya cuma di situ, tapi kalau misalnya di sini adalah niatnya untuk belajar, peningkatan diri, terus bagaimana kita bisa memberikan informasi dengan baik, itu akan sangat baik. Dan jujur aja untuk saya yang kerja di instansi saya, ini adalah bentuk saya mengabdi ke negara gitu. Kenapa? Instansi saya adalah instansi yang tertua di Indonesia, dan itu adalah Radio Perjuangan. Jadi cara saya untuk bisa berkontribusi di masyarakat adalah salah satunya bergabung dengan instansi saya. Bergabunglah dengan kami, para public speaking dimanapun berada. Mungkin momen lucu adalah punya narasumber berantem on air. Ini seru aja banget ya, karena aku nggak kepikir bahwa Kang Alamin punya narasumber yang berantem di udara. Sebenarnya sih nggak berantem ya, berdebat mungkin. Nah di sini kuncinya adalah kita lihat nih gitu sebenarnya esensi masalahnya di mana. Pada saat itu emang gaya ngomongnya salah satu narasumber aja sih yang kalau orang Bali bilang kenyap gitu ya. Tapi setelah saya telah lagi lebih lanjut, sebenarnya dua orang ini hadir itu kan tujuan yang sama gitu loh. Tujuannya adalah bagaimana menjadikan Pulau Dewata lebih baik. Nah, kita ambil tujuannya itu untuk menyatukan mereka kembali, bahwa kita berterima kasih atas kehadiran mereka yang dalam niatan untuk mempersatukan atau menjadikan Pulau Dewata menjadi lebih baik lagi. Itu mereka udah kayak appreciate banget bahwa oh iya ya, saya hadir di sini nih untuk menjadikan Bali lebih baik karena saya punya pemikiran-pemikiran yang berharga untuk Pulau Dewata. Nah, itu udah kayak biasanya mereka tuh pulang udah dengan hati lega biasanya. Kalau untuk ngeblank itu hampir jarang sekarang, tapi biasanya miss gitu kalau misalnya penjelasannya apa, terus ternyata dia jelasinnya kemana, terus udah gitu aku bingung mau ngapain. Nah itu memang agak susah. Ngeblank itu nyaris nggak pernah. Kenapa? Karena biasanya sebelumnya aku akan sudah nyiapin apa yang mau aku bahas. Setidaknya daftar pertanyaan dulu deh gitu. Kalaupun misalnya nanti di jalan ngeblank atau di tengah perjalanan tiba-tiba ada sesuatu dan lain hal gitu, akan selalu ada solusi. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Untuk yang mau masuk di dunia broadcasting, sebenarnya udah banyak ya sekarang sekolah-sekolah gitu, belajar komunikasi dan lain sebagainya. Jujur aku tuh dulu tuh iri banget gitu loh, lihat para mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi, S1, S2, beberapa temanku juga ambil gitu yang di dunia penyiaran dan pemberitaan gitu. Tapi satu sisi aku tuh diingetin lagi gitu sama teman-temanku yang bahkan juga kuliah komunikasi, bahwa kakak tuh punya pengalaman yang kita nggak punya. Kita belajar ilmunya tapi kakak punya pengalamannya. So it's a different field. Orang mungkin bisa belajar dasar-dasarnya sama kita, tapi how to feel the experience itu kakak yang punya. Nah di situ tuh aku bersyukur banget bahwa aku bisa share itu gitu. Nah kalau misalnya mau masuk di dunia penyiaran atau bagaimana, ada baiknya sih kita mungkin tahu konsep dari kinerja suatu tempat itu dulu. Yang kedua, kita tahu diri kita sendiri dulu. Karena dengan kita tahu konsep dan kita tahu diri kita tahu bagaimana kita membawakan nanti di media tersebut gitu. Jadi jangan sampai gitu kan klien lah kita bilang ya, dia minta Mbak kita maunya agak resmi ya, terus kita apa kabar ya, nggak bisa kan gitu. Jadi kita harus tahu konsep media tersebut, apakah itu sinkron dengan kita atau kita bisa mensinkronkan dengan mereka tapi tetap dengan gaya kita yang tidak kita hilangkan. Sekali lagi, kata coach saya ya, kita bisa pilih neraka kita dunia ini gitu. Tetap relevan itu biasanya agak tricky menurut aku kalau udah kita ngeliatin arah algoritma atau tren saat ini gitu. Tapi kalau menurutku, kalau kita bisa kenal diri kita ya lebih dalam, lebih bukan cuma dalam sih, akrab lebih tepatnya sama diri kita sendiri,
itu sebenarnya nggak terlalu sulit untuk kita bisa membawa diri dimanapun, apapun medianya dan apapun kondisinya gitu. Karena kalau kita udah akrab sama diri kita sendiri, udah jelas kita bakal nyaman sama diri kita sendiri. Endingnya apa? Relationship goal sama diri sendiri gitu. Menurut aku persiapan sebelum entah kita itu mungkin siaran, entah kita mungkin presentasi, entah kita itu mungkin MC adalah melatih perangkat bicara kita, kayak misalnya senam lidah, lion face, mungkin pemijatan perangkat bicara kita dan lain sebagainya gitu tuh semua bisa gitu. Dan kemudian yang kedua itu udah siap dengan apa yang akan kita bawakan, baik itu materi siarannya, baik itu materi presentasinya, atau juga ya mungkin kalau MC skripnya gitu. Nah, yang kalau misalnya persiapan itu membutuhkan kita berkali-kali membacanya, terus-terusan menghafalnya, do it. Apapun itu caranya yang nyaman dan menurutmu masuk akal, just do it. Karena caraku belum tentu sama dengan caramu, dan gimana pun caranya, selama itu deliver, just do it. Yang penting jangan pakai black magic aja ya. Sebenarnya deliver itu semua kembali lagi kita tahu purpose-nya, terus udah gitu kita tahu kontennya. Untuk saat ini 2 ini dulu ya gitu. Dengan tahu 2 ini dulu kita bisa deliver itu baru mikirin vibe-nya gitu. Kayak misalnya gini, kita siaran pagi, jangan sampai vibe-nya siaran sore gitu. Kalau siaran sore itu kan kayak, oke, selamat sore pendengar, kembali hadir menemani ruang dengar Anda bersama saya Hapsar Najwa dengan lagu-lagu dan informasi pilihan. Gak gitu kan. Kalau pagi itu kan kita harus, ya selamat pagi Kota Denpasar, kembali lagi bersama saya Hapsar Najwa untuk pagi ini dengan informasi terkini arus lalu lintas, cuaca, jangan khawatir, kita punya semuanya. Terus bersama kami, jangan kemana-mana. Contoh itu, termasuk kalau misalnya baca berita itu akan banyak dinamika di situ, akan banyak storytelling di situ. Kenapa? Karena berita itu ada macam-macam, berita kematian, berita pembunuhan, berita kedukaan, berita menggembirakan. Bayangin dalam sekian puluh menit Anda harus bisa membagi mood sedemikian rupa. Nah, itu baru luar biasa. Selamat ya, selamat mencoba. Kalau menentukan aku enaknya dipanggil sebagai seorang broadcaster atau seorang fasilitator, kayaknya dua-duanya ya, karena dua-duanya itu mungkin saling mendukung dan saling terkait gitu. Karena gimana pun juga ya, aku nggak akan jadi fasilitator tanpa pengalamanku sebagai broadcaster, dan dengan menjadi broadcaster aku akhirnya menjadi fasilitator gitu. Ini agak berat ya pertanyaan kenapa menjadi seorang journaling fasilitator. Awalnya itu aku punya dendam sama satu orang ini menahun. Tapi seperti Thanos dengan 5 cincin permatanya, sekali jentik semua hilang. Itu dendam bisa hilang dengan sekali jentik. Aku juga nggak tahu, tapi itu aneh tapi nyata. Dan di sini aku menemukan bahwa semua itu mungkin gitu, bahwa itu semua tuh bisa terjadi, dan saat itu cara yang aku dapatkan lewat journaling menggunakan format pertanyaan. Nah, di sini aku melihat 2 hal yang menarik. Yang pertama adalah untuk mendapatkan jawaban itu bukan jawaban yang benar, tapi bagaimana mendapatkan jawaban yang tepat. Caranya apa? Dengan punya pertanyaan yang tepat, itu pertama. Nah, yang kedua adalah dengan pertanyaan yang tepat ini kita akan bisa sesuai konteksnya gitu. Itu berlinear sekali dengan pekerjaanku dan juga dengan journaling itu. Jadi selama di journaling itu, kalau pertanyaannya tepat, kita bisa menggali lebih dalam dan lebih cermat. Dan kalau di dunia pekerjaanku, kalau si penyiarnya tidak memberikan pertanyaan yang tepat, itu jawabannya tidak akan sesuai konteks pastinya, dan tidak bisa diharapkan lah jawaban yang benar gitu. Nah, di pengalaman ini pun, di istilahnya dendamku yang hilang dengan sekali jentikan seperti Thanos dan cincin permatanya itu, aku menemukan bahwa
dua temanku setelah kejadian itu, dua temanku tuh sempat bilang, satu non muslim, satu muslim ya. Yang non muslim tuh bilang, Mbak, if you don't have this experience, kalau kamu nggak punya pengalaman memegang dendam ini sekian lama, kamu tidak akan menjalani semua yang akan kamu coba untuk berusaha sembuh dari dendam ini. Betul. Yang kedua, temanku yang muslim lebih seru lagi. Dia bilang, ini kata ustadzku ya, bukan kata aku. Jadi ustadznya tuh bilang, kalau kamu marah atau dendam, itu kan pasti sakit banget hati itu rasanya. Mungkin Allah membiarkan dirimu memegang marah dan dendam itu sekian lama supaya terasa sakitnya, dan itu adalah sarana Allah untuk merontokkan semua dosa-dosamu. It hurt, yes. Tapi kalau itu adalah ganjaran tuh bisa aku mendapatkan dosaku terampuni, siap daulat Allah. Perbedaan journaling curhat sama untuk growth itu dua. Journaling curhat itu biasanya identik dengan namanya brain dump. Jadi kita tuangin semua yang ada di pikiran kita sampai kita puas, atau bisa pakai durasi. Dan yang kedua untuk growth adalah dengan punya prompt atau pertanyaan yang tepat. Kembali, pertanyaan yang tepat itu bisa menggali kita lebih dalam dan lebih memahami apa yang sebenarnya perlu kita lihat dari diri kita. Itu dua hal mungkin menurutku yang sangat baik untuk kita bisa lakukan sehari-hari atau menjaga tetap waras. Kembali, kalau ngomongin journaling apakah bisa memberi dampak ke masa depan atau sekedar kayak menumpahkan isi pikiran. Nah again, brain dump itu nggak cuman brain dump, ada lagi rangkaiannya sampai itu bisa menjadi tahapan yang doable gitu. Sebenarnya ada kelasnya sih, tapi ya intinya sih begitu. Jadi intinya adalah brain dump itu sarana untuk kita mengeluarkan pikirannya dulu, karena otak itu fungsinya itu sebenarnya bukan mesin penampung ya, bukan hard drive gitu. Otak itu sebenarnya memproses gitu. Jadi jangan bebani otak kita dengan menyimpan terlalu banyak. Fungsi dari brain dump itu adalah menuangkannya, kemudian kita mengolahnya kemudian gitu. Nah kalau misalnya untuk growth-nya, nah dari situ nanti kita akan bisa ada cara-caranya lagi, gimana caranya kita menjadikan apa yang sudah kita tuangkan itu bisa untuk kedepannya menjadikan diri kita lebih baik lagi. Dengan teknik journaling ya, dengan brain dump dan sebagainya adalah bersyukur. Karena pada saat kita bersyukur itu ada di bagian otak kita namanya neuroplasticity, itu yang kita akan tertantang untuk sesuatu yang baru. Kita tertantang untuk mencari apa yang bisa kita syukuri hari ini. Pada saat kita udah kayak, oh udah jam 3, puasa, aku gak puasa. Nah itu tuh kadang-kadang kalau kita ada momen untuk tenang, atau mungkin nantinya setelah buka, itu kita bisa melihat banyak hal yang bisa kita syukuri. Syukur itu bisa macam-macam, mulai dari apa yang ada di tubuh kita, sampai mungkin apa yang kita lihat di sekitar atau yang kita rasakan dari eksternal gitu. Itu bebas-bebas aja gitu. Kalau aku mungkin lebih cenderung ke eksternal ya. Aku sedang belajar proses untuk bisa dari internal. Tapi intinya sih, kalau kita bersyukur itu sebenarnya seperti janji Allah gitu. Allah tuh akan menambah rezeki kita gitu. Kalau punya mimpi tapi merasa diri ini siapa, ingat ya, sidik jari kita tidak sama gitu. Otomatis Allah itu sudah menciptakan kita tidak sama. Kita memang bagian dari miliaran orang di dunia, tapi Allah tuh menciptakan kita secara spesial, sangat spesial. Hanya kita bisa berkontribusi dengan apa yang ada di diri kita. Jadi kalau kamu ngerasa aku nih siapa ya, aku bisa berkontribusi apa, then you don't know yourself better. Tak cari tahu dirimu sendiri gimana caranya untuk bisa lebih akrab dan ujung-ujungnya relationship goal sama diri sendiri. Lewat journaling bisa. Tapi intinya adalah kalau kamu kenal dirimu and you know yourself so much better, akrab dengan dirimu, otomatis kamu punya relationship goal dan you can find out what you can contribute. Jadi kamu tahu apa yang bisa kamu kontribusi keluar. Ingat, kita tuh spesial. Allah ciptain kita tuh bukan hanya jadi bagian dari miliaran atau triliunan manusia di dunia. Allah menciptakan kita tuh karena Dia sayang sama kita. Tanya apakah aku lebih takut gagal atau aku lebih takut menyesal? Mungkin saat ini aku lebih takut menyesal ya, karena seringkali aku nggak nyoba karena aku takut gagal, ujung-ujungnya aku nyesel. Jadi kan aku lebih kesel kalau aku nyesel gitu. Mungkin dari pengalamanku dan segala macam, selain aku juga pengen punya
makna ya di hidupku ini, tapi aku lebih berharap orang-orang tuh juga bisa menemukan maknanya sendiri di kehidupannya dengan apa yang mereka miliki dan berani bersuara di situ. It's okay being different, gak apa-apa, berbeda. Dan kalau emang kita beda terus kenapa gitu loh, asalkan kita nggak nyakitin orang lain, nggak ngambil uang orang lain, nggak ngerampok, nggak melakukan kejahatan terhadap orang lain gitu. Jadi selama kita bisa memberikan kontribusi yang baik ke masyarakat dengan apa yang kita punya, ya go ahead sih. Kadang-kadang ini biar aku tidak terlalu emosional ya, karena aku gampang baperan sendiri. Jadi kadang-kadang untuk aku sukses itu cukup bisa lihat orang senyum sama apa yang aku lakukan itu udah cukup. Atau orang merasa terbantu dengan apa yang bisa aku berikan itu cukup. Tapi aku juga merasa kadang-kadang keluargaku bersyukur dengan apa yang aku bisa berikan, itu juga luar biasa buat aku. Overall sih mungkin sukses menurut aku tuh kalau aku bisa berkontribusi, terus sambil aku mikir, Allah seneng gak sih sama kontribusi aku? Kadang-kadang itu aja sih pikiranku saat ini. Kalau pengen lebih tahu lebih dalam, bisa langsung aja ke akun Instagram @choa_talkshare, TJOA ya, _talkshare. Kemudian nanti di situ biasanya aku akan kabarin gitu kan, kelas-kelas journaling apa aja yang aku bikin. Nah, biasanya sih aku bikin Quran journaling. Dulu sih sempet yang kayak versi pendeknya, lama-lama sekarang kayaknya aku mikir versi pendeknya udah gak relevan, karena kayak ya bisa dipelajari di luar. Aku bikin yang versi lebih komplit lagi dan lebih kayak nendang gitu ya di Quran journaling ini. Tapi aku juga bikin kok sesi-sesi journaling yang mungkin brain dump, gratitude, terus udah gitu, atau mungkin yang sesuai tema bulan itu apa gitu, yang cuma sekedar kayak melatih kebiasaan journalingnya dulu, atau membangun kesukaan dengan journalingnya juga bisa. Nah, kalau public speaking, aku ngajarin itu jujur aja, aku tidak mengajarkan bagaimana menjadi seorang MC yang hebat, gimana menjadi seorang host yang bagaimana, kayak teknis-teknis itu aku jujur aku nggak ngajarin, karena menurutku sudah ada teman-teman yang lebih mumpuni untuk ngajarin. Tapi aku mungkin lebih ngajarin kayak purpose-mu apa sih gitu, tujuanmu apa, terus sudah gitu kalau misalnya kamu sudah mempelajari ini, rencana ke depanmu apa, itu aja. Sobat Inspirasi, ingat ya bahwa kita itu spesial gitu. Kita itu one of the kind, Sobat Inspirasi. Nah, karena kita spesial dan one of the kind, kita layak berkontribusi ke masyarakat, kita berhak memberikan kontribusi ke masyarakat, dan kita sebenarnya juga wajib punya kontribusi ke masyarakat. Jadi mulai nih, kenali diri supaya akrab sama diri sendiri, relationship goal sama diri sendiri, terus kita bisa keluar dengan produk yang terbaik dari kita sendiri, insya Allah, amin. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, dari Mbak Hapsarina Choa kita bisa belajar banyak ya, bahwa ternyata semuanya bermula dari mimpi. Percayalah bahwa kita terlahir unik, terlahir berbeda dari yang lain, dan tentunya kita berhak untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Semoga Sobat Inspirasi bisa mewujudkan mimpi seperti Mbak Hapsarina Choa yang ingin menjadi penyiar, broadcaster, journaling fasilitator, ataupun public speaker. Pasti bisa. Dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dari channel kesayangan kita, Inspirasi Berbagi. Saya Om Andriadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.